Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Febriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah resum pemahaman saya berkaitan dengan penelitian sastra. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa hakikat dari kegiatan penelitian sastra. Kegiatan penelitian sastra mempunyai hakikat penelitian yang sama dengan mengambil objek sastra. Penelitian sastra ini memiliki fakta empiris dan penyelidikannya dilakukan secara hati-hati dan bersifat objektif. Pada kegiatan ini awalnya harus ada masalah sastra yang akan dicari pemecahannya. Pemecahan itu harus ditempuh secara ilmiah, sistematis, dan logis. Hakikat kegiatan dari penelitian sastra ini memiliki tahap pelaksanaannya, meliputi pengumpulan data, pengelompokan, dan analisis. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaporan, diisi dengan kegiatan penulisan dan penggandaan hasil penelitian agar dapat dibaca, diketahui, dan dimanfaatkan oleh orang lain yang memerlukannya. Kegiatan penelitian ini sering dikaitkan dengan keberadaan kehidupan ilmu yang bersifat kumulatif. Merton 1957 dalam Blues A Sandwich dan kawan-kawan, terjemahan Sulistia dan kawan-kawan 1991 mengatakan bahwa ilmu tidak selalu dalam keadaan mantap dan stabil, tetapi sebaliknya bersifat dinamis. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai apa yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya. Penelitian sastra termasuk dalam penelitian dengan mengambil objek sastra. Perbedaan penelitian sastra dengan penelitian yang lainnya adalah pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Jadi penelitian ini menitik beratkan pada segi alamiah dan mendasarkan pada karakter yang terdapat dalam data. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memahami aspek kemanusiaan dan kebudayaan yang tertuang ke dalam karya sastra. Kehadiran karya sastra tidak lepas dari pengarang, pembaca, dan penerbit. Oleh karena itu, penelitian sastra dapat mengambil objek-objek tersebut, kemudian pemilihan objek itu tergantung pada tujuan penelitian dan teori yang melandasi pendekatannya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif, jika seperti apa, serta contohnya. Penelitian sastra pada umumnya menggunakan teknik kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung menekankan pada faktor konstekstual. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau dengan angka-angka. Mulung 1982 dalam pelaksanaan penelitian, jenis penelitian kualitatif ini bisa berdiri sendiri tetapi dapat digabungkan. Namun, perihal berdiri sendiri atau digabungkan itu tergantung pada kepentingan tujuan penelitian dan kondisi data. Contoh judulnya yaitu dalam penelitian kualitatif adalah upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar sastra pada siswa SMA. Pembahasan yang keempat yaitu penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif, jika seperti apa, serta contohnya. Penelitian kuantitatif suatu penelitian yang melibatkan perhitungan atau angka yang dalam pelaksanaannya dapat berdiri sendiri tetapi dapat pula digabungkan. Penelitian ini menekankan generalisasi atas dasar pengukuran ciri tertentu secara matematis. Pada penelitian ini, perihal berdiri sendiri atau digabungkan itu tergantung pada kepentingan tujuan penelitian dan kondisi data. Contoh dari penelitian kuantitatif yaitu dalam judul penelitian kuantitatif adalah hubungan antara minat baca dan motivasi terhadap hasil belajar siswa. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai penelitian sastra sebagai penelitian terapan, yaitu jika seperti apa, serta contohnya. Penelitian terapan atau applied research mempunyai tujuan untuk memecahkan problem mendesak dan hasilnya dapat dimanfaatkan dengan segera dalam kehidupan praktis.
Penelitian ini biasa dilakukan oleh guru atau manajer atau administrator bertujuan untuk bahan pengambilan keputusan dalam ruang lingkup lokal. Penelitian ini tidak banyak menuntut untuk melakukan generalisasi. Salah satu tipe dari penelitian terapan ini adalah penelitian tindakan atau action research. Contohnya dalam penelitian ini adalah menerapkan metode picture and picture dalam menulis puisi agar siswa dapat memahami arti dan makna dari puisi tersebut dengan mudah. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai data dan sumber data dalam penelitian sastra. Data dan sumber data adalah sebuah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penetapan dan pengumpulan data perlu mempertimbangkan eksistensinya sebagai suatu unsur. Jadi, korpus yang ada bersifat parsial dan terbuka. Contohnya peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Responden yaitu berarti orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan lisan ataupun tulisan. Pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai apa yang disebut dengan objek penelitian sastra dalam penelitian sastra. Setiap metode yang digunakan memiliki objek penelitian tersendiri. Jika objek material semua penelitian sastra adalah bentuk kegiatan bersastra, maka objek formalnya ditentukan oleh sudut pandang yang diperlukan oleh penelitian. Misalnya dalam hal masalah yang berhubungan resepsi pembaca, objek formalnya berupa reaksi pembaca. Siger 1978. Contoh teks drama, novel, dan puisi. Kemudian formal ditentukan oleh sudut pandang yang dilakukan oleh masing-masing peneliti dalam penelitian sastra seperti kajian yang akan digunakan. Misalnya antropologi sastra, sosiologi sastra, dan psikologi sastra. Pembahasan yang ke-8 yaitu mengapa dalam penelitian sastra diperlukan pendekatan. Dalam penelitian sastra diperlukan sebuah pendekatan karena pendekatan termasuk dasar teori penting dalam mengerjakan sebuah penelitian sastra. Adanya pendekatan dalam penelitian sastra dapat membantu para kritikus dalam mengembangkan model-model pendekatan lain sebagai reaksi strukturalisme guna untuk memperkecil kelemahan. Pembahasan yang ke-9 adalah tentang apa saja pendekatan dalam penelitian sastra. Yang pertama yaitu pendekatan objektif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan perhatian penuh pada karya sastra sebagai sebuah struktur. Oleh karena itu, pembicaraan ini mengarah pada strukturalisme. Yang kedua ada pendekatan semiotik atau semiotika merupakan ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Dalam penelitian ini, tanda yang berupa indekslah yang paling banyak dicari atau diburu, yaitu berupa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat atau dalam pengertian luasnya. Misalnya dalam penokohan seorang tokoh dokter yang dicari tanda-tanda yang memberikan indeks bahwa ia adalah seorang dokter. Yang ketiga adalah pendekatan ekspresif, adalah model pendekatan yang menonjolkan kajiannya terhadap peran pengarang sebagai pencipta dalam karya sastra. Dalam pendekatan ini hanya memberikan perhatian terhadap bagaimana karya tersebut diciptakan, namun bentuk-bentuk yang terjadi dalam sebuah karya sastra yang dihasilkan. Selanjutnya, pendekatan pragmatik merupakan yang lebih menitik beratkan sorotannya terhadap peranan pembaca sebagai penyambut dan penghayat sastra. Pendekatan ini mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Yang terakhir adalah pendekatan mimetik. Pendekatan ini yang lebih berorientasi pada aspek referensial dalam kaitannya dengan dunia nyata. Kritik Marxis menyatakan bahwa dunia fiksionalis teks sastra seharusnya merefleksikan realitas sosial. Pendekatan ini adalah karya sastra yang tidak bisa mewakili kenyataan
yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan kenyataan. Pembahasan yang ke-10 yaitu mengenai konsep dan langkah kerja pendekatan dalam penelitian sastra. Konsep dan langkah kerja penelitian sastra dikerjakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Ali 1985. Tahap perencanaan terdiri atas perumusan masalah, studi pendahuluan, dan penyusunan rancangan penelitian. Apabila tahap perencanaan telah selesai, lalu diikuti oleh tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini kegiatannya meliputi pengumpulan data, pengelompokan, dan analisis. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaporan diisi dengan kegiatan penulisan dan penggandaan hasil penelitian agar dapat dibaca, diketahui, dan dimanfaatkan oleh orang lain yang memerlukannya. Pembahasan yang terakhir atau ke-11 adalah mengenai bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra. Teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra ini dengan cara melalui teknik simak, wawancara, dan angket harus disebutkan secara jelas. Demikian pula dengan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang perlu dijelaskan. Teknik pengumpulan data bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si peneliti saat akan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian sastra. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.